Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Nurisani dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses, upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokal atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Jadi, administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna. Yang kedua itu tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menunjang pembangunan nasional secara tepat dan berdaya guna. Yang kedua, untuk melihat dan mengetahui kekayaan suatu organisasi baik pada lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan. Yang ketiga itu untuk melihat dan mengetahui inventarisasi barang-barang suatu milik organisasi atau instansi dalam berbagai. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah barang milik organisasi betul-betul sudah bisa dimanfaatkan secara tepat dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang kelima itu untuk mengetahui efisiensi pendayagunaan keuangan organisasi atau instansi. Yang keenam itu untuk bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya itu jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana ada dua, yaitu barang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan secara tidak langsung. Barang ini berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, barang bergerak. Barang yang dapat dipindah-pindahkan secara langsung dan dapat digunakan. Selanjutnya itu analisa dan penyusunan rencana kebutuhan. Yang pertama, analisa kebutuhan kualitatif, yaitu pengkajian dan penganalisa terhadap kegiatan-kegiatan unit, satuan organisasi. Dari hasil analisa akan menghasilkan jenis tipe, ukuran, model sarana dan prasarana. Yang kedua itu analisa kebutuhan kuantitatif, yaitu usaha kegiatan yang dilakukan dengan cara melihat volume pelaksanaan suatu kegiatan pada suatu unit, maka dapat diketahui jumlah sarana yang diperlukan. Selanjutnya itu proses penyusunan rencana kebutuhan. Setiap unit kerja menyusun usul kebutuhan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, usul disesuaikan dengan rencana kegiatan masing-masing unit kerja. Yang kedua, usul disesuaikan dengan jumlah dan kondisi pegawai yang ada pada organisasi tersebut. Yang ketiga itu usul disesuaikan dengan memperhatikan barang-barang yang masih ada. Selanjutnya itu ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu perencanaan pengadaan atau planning programming. Perencanaan pengadaan adalah penggarapan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Dua fungsi pokok perencanaan itu yaitu mengontrol setiap langkah kegiatan pekerjaan, dan bila terjadi kendala atau hambatan, maka rencana yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk memberi arah perubahan seperlunya. Yang kedua yaitu prakualifikasi rekanan. Rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya saja mengetahuinya dengan melakukan kegiatan prakualifikasi.
Yang ketiga yaitu pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan yaitu penampung hasil pengadaan barang demi keamanan baik yang belum atau akan didistribusikan. Yang kelima yaitu inventarisasi. Inventaris merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lainnya. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan atau gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu. Yang ke-8 yaitu rehabilitasi. Merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat diperguna lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Ke-9 itu penghapusan. Bila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan pemakaiannya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris negara berdasarkan pengaturan undang-undang yang berlaku. Yang ke-10 itu pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendala, sebab seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, merempak, dan terpadu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.